Imbang lawan Persita, ini alasan Hodak mainkan Igbonevo. Walau imbang lawan Persita, Persib dipastikan lolos langsung ke babak Champions Series dengan syarat ini. Se-Indonesia dibuat geram wasit, Erick Thohir turun tangan atasi wasit di laga Timnas U23 versus Qatar U23 malam tadi. Selamat datang di channel seputar Persib. Di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib. Jangan lupa likes, subscribe dan komen. Bojan Hodak menyiapkan evaluasi untuk anak asuhnya setelah hanya mampu bermain imbang 3-3 dengan Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan, semestinya timnya bisa memaksimalkan beberapa peluang emas di babak pertama dengan keunggulan lebih dari 2 gol. Kami bermain sangat baik dan kami bisa memimpin 2-0 di babak pertama. Tapi kami sebenarnya bisa memimpin 4-5 gol. Setelah jeda, mental kami tidak berada di sana, hanya fisiknya saja, itu 10 menit terburuk di tahun ini, katanya. Bojan coba mengubah situasi dengan memasukkan beberapa pemain pengganti. Gol ketiga bisa diciptakan, namun pertahanan Maung Bandung kehilangan fokus konsentrasi di detik-detik akhir. Sesal pun tak terhindarkan. Kami melakukan pergantian pemain, kondisi lebih baik dan bisa mencetak gol ketiga. Tapi di situasi set piece terakhir, saya tidak tahu harus berkata apa, kurang komunikasi, kurang konsentrasi, kami kehilangan 2 poin, katanya. Sementara itu, Kuipers sesalkan hasil imbang. Di menit akhir kami seharusnya mengerahkan segalanya untuk menghalau bola dan menyelesaikan pertandingan ini. Tapi sesuatu terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Skor menjadi 3-3 di detik akhir dan kami kehilangan 2 poin. Tapi seharusnya kami bisa menang, kata pemain asal Belanda pada sesi jumpa pers usai pertandingan. Namun demikian, Kuipers enggan larut dalam kekecewaan. Pemain bernomor punggung 2 itu optimistis, Persib bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya untuk mengunci 1 tempat di Championship Series. Untuk saat ini kami tidak boleh menggantungkan diri kepada tim lain dan fokus kepada pertandingan sendiri. Kami harus menang di laga berikutnya, tegasnya. Berita lainnya, posisi kedua klasemen sementara ditempati Persib hingga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Ini membuka peluang untuk mendapat 1 tiket ke Championship Series. Karena nantinya hanya ada 4 tim yang melanjutkan pertarungan menuju tahta juara. Saat ini, untuk peringkat teratas sudah diamankan Borneo FC. Tinggal 3 tempat tersisa dan Persib jadi kandidat kuat untuk jadi tim kedua yang lolos. Di bawah Persib, menguntit Bali United yang punya jarak 3 poin saja. Ditanya mengenai target yang dicapai Persib dalam regular series, Nick Kuipers mengatakan bahwa dia hanya ingin posisi yang terbaik. Karena sebenarnya berapapun peringkatnya dari 1 hingga 4, itu tidak banyak bedanya saat bermain di Championship Series. Soal posisi kedua, sebenarnya menurut opini saya, Liga menjadi berbeda dengan sistem ini. Karena jika berada di urutan pertama maupun keempat itu tidak begitu penting. Karena semua dimulai lagi dari nol saat memainkan laga-laga di babak final, ujar Nick Kuipers. Tapi sebagai atlet tentu kami ingin meraih posisi paling tinggi yang mungkin dicapai. Jadi kami harus ada di posisi kedua dan itu yang kami perjuangkan, pungkasnya. Berita lainnya, 5 penyebab Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024, Nomor 1 ulah wasit. Setidaknya ada 5 penyebab Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Timnas Qatar U23. Berikut ini ulasannya. Pertama adalah, Timnas Indonesia U23 terlambat panas di laga tersebut. Bisa dibilang, permainan anak asuh Shin Taeyong baru berkembang di babak kedua. Hal itu menyebabkan Qatar bisa lebih banyak menekan di awal-awal pertandingan. Ini dapat menjadi evaluasi penting untuk laga kedua nanti. Kemudian yang kedua, kurang efektif memanfaatkan peluang.
Garuda Muda setidaknya mendapat 10 peluang dengan 2 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Namun, 2 peluang itu gagal berbuah gol karena aksi kiper lawan. 1 peluang lain membentur tiang gawang dari tendangan Rafael Struijk. Ini tentu juga menjadi evaluasi tersendiri buat tim pelatih. Yang ketiga, Indonesia dirugikan oleh VAR. Teknologi ini membuat Indonesia rugi di akhir babak pertama. Pasalnya, wasit yang bertugas mendapat intervensi dari VAR akan adanya potensi penalti. Sang pengadil kemudian mengoreksi keputusan awalnya dari pelanggaran untuk Indonesia menjadi hadiah tendangan 12 pas. Indonesia pun tertinggal 0-1. Selanjutnya penyebab keempat adalah tentang kartu merah. 2 kartu merah dicabut wasit untuk Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Khusus nama pertama, ia terkena kartu kuning 2 kali, masing-masing di babak pertama dan kedua. Pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua cukup dipertanyakan. Pasalnya, kontak yang terjadi antara Jenner dengan pemain Qatar sangat minim. Hal itu merugikan. Dan penyebab terakhir atas kekalahan Indonesia adalah wasit. Bisa dibilang, wasit Nasrullah Kabirov cukup merugikan Indonesia di pertandingan ini. Sejumlah keputusannya layak dipertanyakan dan menimbulkan kecurigaan. Sebab, 1 penalti dan 2 kartu merah itu memberi perbedaan besar di lapangan. Alhasil, Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-2. Atas tidak keadilan tersebut, akhirnya netizen se-Indonesia pun berbondong-bondong menyerang akun official Qatar dan AFC dengan makian mengenaskan. Sementara itu, atas kontroversi wasit yang memimpin laga malam itu, PSSI turun tangan melayangkan protes kepada AFC. Menurut Erik sebagai federasi, PSSI punya otoritas untuk menyampaikan protes resmi. Apalagi ada beberapa episode dalam pertandingan yang merugikan timnas Indonesia. Kita sebagai federasi akan melayangkan protes terkait performa wasit. Kalian lihat seluruh rakyat Indonesia, netizen sosial media, semua sama kita. Karena mereka tahu, ini bukan game yang fair. Tapi kita masih punya 2 game. Kita fix di atas lapangan, ujar Erik. Erik pun berpesan di hadapan para pemain agar tidak terpengaruh atas kepemimpinan wasit di laga pembuka. Menurut Erik masih ada 2 laga tersisa di putaran grup bagi para pemain untuk tampil habis-habisan.